Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum memulai ibadah ini saya ada sedikit pengumuman. Nanti hari Jumat besok tanggal 10 April dan 12 April kita akan ada ibadah Jumat Agung juga disertai dengan perjamuan kudus. Untuk itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, kami mengharapkan jemaat dapat mempersiapkan anggur dan roti secara mandiri. Bagi yang kesulitan, mungkin untuk roti dapat diganti dengan biskuit atau crackers, dan untuk anggur dapat diganti dengan sirup atau teh. Ya, mari sebelum kita menonton ibadah online ini bersama-sama, saya ajak untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami datang, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu. Saya pada saat ini kami boleh berkumpul bersama-sama dalam rumah kami untuk kami boleh menikmati ibadah secara online Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati dan mengurapi, bahkan Tuhan hadir dalam setiap rumah tangga yang ada Tuhan. Dimanapun umat-Mu yang sedang menonton siaran online ini Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Hadirat Allah datang memulihkan dan menyembuhkan setiap mereka. Dan kuasa Roh Kudus-Mu Kau curahkan bagi setiap umat-Mu ya Bapa. Kau berkati Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan sebentar ini Tuhan. Biarlah pemberitaan firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami mendengarkannya Tuhan. Dan pada saat ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk pemerintahan bangsa kami. Mulai dari pemerintahan pusat, daerah, bahkan seluruh jajaran yang terlibat Tuhan di dalam penanganan khususnya hari-hari ini Tuhan untuk pencegahan penularan COVID-19 ini Tuhan. Berkati juga buat TNI, Polri, juga tim gugus depan dan juga setiap tenaga para medis Tuhan. Biarlah setiap mereka senantiasa ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan memberkati untuk Bapak-Bapak rohani kami Tuhan, untuk Gembala Sidang kami Pak Niko Nyotor Harjo. Biarlah dimanapun mereka berada Tuhan, Tuhan senantiasa memberikan perlindungan dan penyertaan yang sempurna Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Tuhan waktu sebentar kami dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menyertai, sehingga dalam saat kami menonton ibadah online ini, biarlah hadirat Tuhan boleh memberkati dan menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Saya percaya kabar Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik. Amin. Kita percaya bahwa hari-hari ini di luar boleh begitu banyak pemberitaan tentang wabah penyakit corona. Tapi kita percaya kita punya Allah yang hidup. Kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang sanggup melakukan segala sesuatunya menjadi lebih baik. Itulah kerinduan Tuhan, supaya anak-anak Tuhan datang. Mari saat-saat ini kita tetap terus berada di dalam hadirat Tuhan. Kita bawa doa, pujian, penyembahan kita selalu kepada Tuhan. Kita percaya bahwa kita mampu melakukannya. Kita mampu melewati masa-masa sukar ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk segala sesuatunya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu Bapa akan setiap kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami Bapa. Dan kami tahu Tuhan Yesus, pengharapan kami Tuhan, benteng kekuatan kami Tuhan, hanya Yesus satu-satunya. Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup memulihkan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Bapa. Biarlah Tuhan kerinduan kami Tuhan untuk kami bersekutu dengan Engkau Bapa. Menaikkan setiap syukur kami Tuhan hanya kepada-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, walaupun kami Tuhan Yesus beribadah Tuhan Yesus saat ini, mungkin Tuhan Yesus tidak secara langsung Bapa, kami boleh terpisah oleh waktu Tuhan Yesus, tempat Bapa. Tapi kami percaya Tuhan lawatan-Mu Bapa yang kami rasakan di tempat ini Tuhan Yesus, boleh Tuhan dirasakan oleh jemaat-Mu Bapa, oleh umat-Mu dimanapun mereka berada ya Bapa.
kasih Bapa, lawat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari sembah Yesus, sembah Dia, Raja segala raja. Haleluya, Kau yang layak dipuji. Kau Yesus Tuhan, tidak ada yang lain, hanya Kau Yesus. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu Bapa, memulihkan kami. Kiralalabayasya, kiralalabalabalabalabalabayasya, kiralalabatang, kiralabatang, kiralabayasya. Haleluya. Inilah kami Tuhan, kami bawa pujian kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah.
Kau
sebab Engkau Allah kami yang perkasa, dan hanya kepadamu hati kami percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Allah yang luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saat kita berjalan bersama Tuhan, maka tak ada satupun yang mampu untuk menghalangi kita. Katakan amin, haleluya. Meskipun musuh di depanku
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat setiap kesempatan yang sudah Tuhan beri buat kami. Pada hari ini kami boleh beribadah Tuhan, walaupun secara online. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh jarak Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan hadir dalam setiap rumah-rumah atau dimanapun kami menyaksikan ibadah pada hari ini Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Beri kami telinga seorang murid Tuhan yang mau duduk diam dengar firman Tuhan. Setiap kuasa yang bukan daripada Tuhan, kami bersatu hati, kami mau hancurkan di dalam nama Yesus. Kami lepaskan pengenalan takut akan Tuhan ada pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang beracara bebas, terus jamah setiap hati kami. Bahkan Tuhan, kami bukan hanya jadi pendengar, kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Shalom. Hari ini saya mau bawakan tema khotbah saya adalah tentang iman dan keadaan, saudara. Kalau kita lihat keadaan dunia saat ini tidak semakin baik. Tuhan juga sudah mengatakan dalam firman-Nya bahwa hari-hari terakhir akan hari-hari menjadi hari-hari yang jahat dan semakin tidak baik, saudara. Dunia sudah berdosa, bahkan dipenuhi dengan orang-orang berdosa. Seharusnya kita tidak perlu kaget, saudara, dengan dengar pemberitaan adanya penderitaan bahwa kejahatan semakin bertambah. Seharusnya itu tidak mengagetkan kita, saudara. Kenapa? Karena dunia memang sudah berdosa dan berisi dengan orang-orang yang berdosa, saudara. Harusnya yang membuat kita kaget adalah waktu kita lihat kebaikan Tuhan, saudara. Waktu kita bangun pagi hari, kita lihat wajah kita di depan cermin, lalu kita bisa bilang, Tuhan, hanya kebaikan Tuhan saya boleh ada sampai hari ini, saudara. Sekali lagi, saudara, kita perlu ingat-ingat kebaikan Tuhan, saudara. Bahkan saya mau katakan bahwa dalam hidup ini kita tidak lepas dari namanya masalah, saudara. Saya percaya, mau itu hamba Tuhan, mau kaya, mau miskin, kita semua punya masalah. Kita semua punya yang namanya tekanan dalam hidup. Maka itu saya punya quotes begini, saudara. Tekanan dalam hidup itu tidak terelakkan. Tetapi hidup dalam tekanan itu sebuah pilihan, saudara. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa langit akan selalu biru, saudara. Tapi yang Tuhan janjikan, penyertaan Tuhan buat setiap kita, anak-anaknya. Maka itu saya juga punya moto hidup. Hidup bersama Yesus bukannya tanpa masalah. Tapi hidup bersama Yesus, apapun masalahnya tidak jadi masalah, saudara. Sekali lagi, pilihan ada di Anda. Hidup mau terus dalam tekanan atau tidak. Tapi Tuhan menghendaki supaya kita hidup dalam kuasa. Dan saya percaya dengan adanya pandemi COVID-19 ini, ada roh jahat yang menungganginya, saudara. Dan kita sedang memasuki yang namanya peperangan terbesar di akhir zaman. Iblis tahu waktunya bahwa sekarang ini udah akhir zaman, saudara. Iblis mau agar kita orang-orang Kristen hilang imannya, saudara. Karena Yohanes 10 mengatakan begini, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, saudara. Apa yang dicuri, bunuh dan dibinasakan oleh iblis? Iman dan pengharapan. Waktu orang-orang Kristen hilang iman dan pengharapannya, iblis bersuka cita, saudara. Masalah apapun yang kita hadapi hari ini, ketika kita hilang pengharapan kita hilang iman kita, saudara, artinya gini, target iblis tercapai, saudara. Hari ini yuk kita mau belajar banyak tentang yang namanya iman dan keadaan, saudara. Karena saya percaya gini, keadaan tidak pernah menghancurkan iman kita. Tetapi keadaan hanya mengungkapkan kualitas iman kita, saudara. Keadaan yang Tuhan izinkan, baik itu buruk, saudara, itu bukan untuk menghancurkan iman kita. Tapi Tuhan izinkan untuk mengungkapkan kualitas dari iman kita, saudara.
Dalam Roma 4 ayat 18 saya akan bacakan buat saudara. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kalau kita pelajari Roma ini saudara, dikatakan bahwa keadaan Abraham waktu itu tidak baik. Saya mau katakan keadaannya buruk. Karena kenapa? Secara manusia tidak mungkin janji Tuhan dipenuhi saudara. Kenapa? Karena Abraham sudah tua, udah 100 tahun, bahkan dikatakan rahim Sarah itu tertutup. Kalau bahasa kedokteran adalah menopause. Nggak mungkin seorang yang menopause mati haid bisa hamil saudara. Keadaan yang nggak enak, keadaan yang buruk, nggak ada jalan keluar saudara. Tapi luar biasanya dikatakan bahwa iman Abraham tidak menjadi lemah walaupun keadaannya di sekelilingnya itu buruk saudara. Saya mau katakan gini, keadaan kita bukan iman kita saudara. Iman kita jangan pernah tergantung dengan keadaan kita. Saat ini dengan adanya pandemi COVID-19, rupiah melemah saudara. Kalau iman kita tergantung dengan keadaan kita, maka ketika rupiah turun, iman kita ikut turun saudara. Karena itu saya mau katakan iman kita ini bukan keadaan kita saudara. Kita belajar dari Abraham saudara. Bahwa dikatakan bahwa imannya tidak menjadi lemah walaupun keadaan di sekelilingnya itu impossible. Nggak mungkin. Ya saudara, iman Anda bukan tergantung pada keadaan Anda. Saudara tahu bahwa air laut yang besar, yang banyak itu tidak bisa menenggelamkan sebuah perahu kecil saudara. Tetapi ketika air laut itu mulai masuk ke dalam perahu itu, baru air laut itu dapat menenggelamkan kapal itu. Artinya apa? Sebenarnya ketakutan kita tidak dapat menenggelamkan kita. Tapi ketika ketakutan itu mulai masuk ke dalam pikiran kita, itu yang akan menenggelamkan Anda. Ketakutan itu wajar saudara, bisa membuat kita lebih berhati-hati, buat kita lebih waspada saudara. Tetapi yang bahayanya ketika ketakutan, kekhawatiran itu mulai menguasai diri kita, mulai masuk ke dalam pikiran kita, dan kita akhirnya mulai tenggelam dalam ketakutan kita, dan tenggelam dalam masalah-masalah kita saudara. Saudara, saya tidak tahu keadaan apa yang sedang Anda alami hari ini yang membuat Anda takut saudara. Tapi pastikan saudara, ketika ketakutan itu datang, itu jangan sampai menguasai diri kita, pikiran kita saudara, yang akan membuat Anda tenggelam dan membuat iman Anda menjadi lemah. Dalam bukunya Don Joseph Gowe, The End of Stress, dia berkata begini, dari survei apa yang dia lakukan, 85% dari apa yang ditakutkan orang sebenarnya itu tidak terjadi. Hanya 15% terjadi. Dari 15% yang terjadi, ternyata 79%-nya apa yang terjadi kepada mereka tidak menakutkan seperti yang mereka takutkan di awal saudara. Maka itu saya mau katakan bahwa ketakutan dan kekhawatiran kita tidak akan menyelesaikan masalah kita esok, hanya akan mengurangi kekuatan kita hari ini. Saya ulangi, ketakutan dan kekhawatiran kita tidak akan menyelesaikan masalah kita esok, tapi hanya mengurangi kekuatan kita hari ini. Bahkan orang yang ketakutan, kepanikan berlebihan, imunitas tubuhnya akan menjadi drop saudara. Oke. Karena itu lawan ketakutan Anda
dengan iman, saudara. Let your faith be bigger than your fears. 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan gini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita, saudara. Sekali lagi, untuk mengalahkan ketakutan itu kita harus punya iman, saudara. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan gini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sedangkan saya lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara, ketakutan itu apa sih? Ketakutan dikatakan merupakan suatu perasaan yang sebenarnya belum terjadi, tetapi kita begitu percaya itu akan terjadi ke depan. Artinya gini, iman dan ketakutan sama-sama punya persamaan. Apa? Sama-sama belum terjadi. Tapi perbedaannya begini, perbedaannya iman merupakan frekuensi di mana Tuhan bekerja, sedangkan ketakutan merupakan frekuensi si jahat bekerja. Anda mau undang kuasa Tuhan atau kuasa si jahat dalam hidup Anda? Tentukan pilihan hari ini, bilang Tuhan, saya mau hidup dalam iman saya sama Tuhan. Saya juga mau katakan begini, saudara. Iman kita itu dasar dari apa yang kita harapkan. Artinya gini, harapan kita itu belum tentu iman kita, saudara. Karena banyak orang yang mengharapkan sesuatu tanpa didasari dengan iman kita sama Tuhan. Sekali lagi, perlu pentingnya iman kita sama Tuhan. Ingat, harapan itu dasarnya harus iman kita sama Tuhan. Karena gini, keyakinan kita akan mempengaruhi tindakan kita ke depan. Hati-hati dengan apa yang Anda yakini. Jika apa yang Anda yakini salah, maka seluruh hidup Anda akan bergerak ke arah yang salah, saudara. Awalnya dulu, dasarnya dulu, saudara, harus benar. Ketika dasarnya kita punya iman yang benar, saya percaya itu akan membawa kita kepada arah yang benar. Tapi ketika kita punya keyakinan yang salah, maka itu akan membawa hidup kita kepada arah hidup yang salah. Kalau kita hidup terus dalam ketakutan, maka seluruh hidup kita akan diarahkan kepada hal-hal yang menakutkan ke depan, saudara. Tapi saya percaya ketika kita mendasarkan hidup kita, keyakinan kita benar, iman kita sama Tuhan, maka arah hidup kita juga ke depan kita akan melihat hal-hal perkara yang jauh lebih besar. Bahkan apa yang kita nggak pernah pikirkan sebelumnya, itu akan Tuhan sediakan buat kita. Sekali lagi, hati-hati dengan apa yang kita yakini, saudara. Dalam bacaan Roma 4 tadi, saudara, saya mau tekankan di ayat 20 begini. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Artinya gini, orang yang imannya kuat, perbuatannya pasti memuliakan Allah. Karena firman Tuhan bilang begini, iman itu harus disertai dengan namanya perbuatan, saudara. Ketika Anda memilih hidup dalam iman, maka perbuatan Anda juga menunjukkan iman Anda, saudara. Hidup Anda menunjukkan bahwa saya memuliakan Tuhan. Saya mau mengucap syukur sama Tuhan. Itu iman saya. Walaupun keadaan sekeliling saya nggak baik, saya mau tetap percaya sama Tuhan. Tuhan itu baik. Iman tanpa perbuatan itu mati, saudara. Perbuatan tanpa iman itu dosa. Perbuatan baik, sebaik apapun, tanpa iman kita kepada Tuhan itu dosa. Tapi iman dengan disertai perbuatan, maka kita akan hidup. Tapi yang lebih parah adalah tanpa iman, tanpa perbuatan. Ngapain lo hidup, saudara? Ya pastikan Anda hidup dengan iman yang disertai dengan perbuatan. Oke. Masalahnya iman kita ini harus bertumbuh, saudara. Ada 3 hal yang membuat iman kita bertumbuh. Yang pertama, pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 mengatakan begini. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus, saudara. Karena itu kalau saudara baca buku, baca Alkitab, saudara, Anda ucapkan supaya telinga Anda mendengar sehingga timbul iman Anda, saudara. Jangan hanya baca dalam hati, saudara.
Sekali lagi, iman itu timbul dari pendengaran. Maka itu saya mau katakan, hati-hati dengan apa yang Anda dengar. Karena apa yang Anda dengar itu akan mempengaruhi iman Anda. Ketika iman Anda terpengaruh, maka tindakan kita ke depan juga akan terpengaruh, saudara. Yuk hari-hari ini banyak dengar firman Tuhan, saudara. Yuk renungkan firman Tuhan, dengar firman Tuhan, saudara. Apa hari-hari semakin jahat, saudara, keadaan semakin gak menentu. Banyak dengar firman Tuhan, banyak dengar firman Tuhan, saudara. Lalu yang kedua, saudara, iman kita harus bertumbuh. Yang kedua adalah bahasa roh yang membuat iman kita bertumbuh. 1 Korintus 14 ayat 4 mengatakan begini. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Artinya ketika kita berkata-kata dengan bahasa roh, kita membangun iman kita, saudara. Keadaan semakin gak baik, perbanyak bahasa roh. Gembala sidang kita, Pak Niko, mengatakan perbanyak bahasa roh. Di rumah-rumah, dengan istri, dengan anak, perbanyak bahasa roh. Kenapa? Itu akan membangun iman Anda, saudara. Lalu yang ketiga, saudara, iman kita bertumbuh lewat yang namanya aniaya atau penderitaan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 10-11 mengatakan begini. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku, kata Paulus. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Artinya, saudara, iman kita tumbuh lewat penganiayaan atau penderitaan, tekanan-tekanan dalam hidup kita, saudara. Beberapa waktu lalu, saudara, saya sempat ikut diklat health mental, kesehatan mental, saudara, kejiwaan. Lalu ada hal yang membuat saya menarik di situ, ditampilkan sebuah kurva, the human function curve. Artinya kurva bahwa potensi dalam diri manusia itu dia akan naik maksimal ketika ada yang namanya pressure, tekanan, masalah, saudara. Karena itu jangan anti sama masalah, tapi juga jangan cari masalah, saudara. Dikatakan dalam kurva itu, ketika tekanan itu sesuai dengan kemampuan manusia, maka potensi yang ada dalam diri manusia bisa berkembang secara maksimal, saudara. Maka manusia itu bisa mencapai titik puncak dalam kehidupannya yang tingkat paling tinggi, saudara. Tapi masalah tekanan ini jangan sampai terlalu banyak overload, karena akan membuat kita justru down, saudara, turun, saudara. Dan puji Tuhannya, firman Tuhan bilang begini, Tuhan itu memberikan kita cobaan-cobaan itu tidak melebihi kekuatan kita, saudara. Artinya ketika Tuhan memberikan kita tekanan, ujian, cobaan, artinya gini, Tuhan mau membuat iman kita semakin naik, saudara. Potensi dalam diri kita semakin naik, saudara. Dan bahayanya adalah selain masalah yang terlalu berlebih, ada lagi nih, kurangnya tekanan ternyata juga bisa membuat diri kita semakin down. Dikatakan gini, kurangnya tekanan sama buruknya terlalu banyak tekanan, saudara. Artinya waktu kita hidup nyaman, saudara, udah enak, ngapain lagi baca Alkitab, ngapain lagi berdoa, itu sama buruknya, saudara, ketika Anda punya masalah yang terlalu berat. Karena itu Tuhan tidak suka dengan kenyamanan, saudara. Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Tidak ada pertumbuhan di zona kenyamanan, saudara. Tapi masalah di zona pertumbuhan tidak ada kenyamanan, saudara. Kenapa? Karena di situ ada tekanan. Kalau hidup Anda banyak tekanan hari-hari ini, saudara, artinya gini, Tuhan mau iman kita bertumbuh, saudara. Bahkan saya percaya ketika pandemi COVID-19 ini melanda seluruh dunia, saya percaya Tuhan mau iman setiap kita anak-anak Tuhan terus bertumbuh dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin.
Saudara, misal standar kita masuk sorga, iman kita nilainya harus 7. Ini misal saudara ya, harus 7. Tadi saya katakan ada 3 hal yang membuat iman kita bertumbuh. Yang pertama tadi apa saudara? Mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua apa? Bahasa roh. Yang ketiga adalah penderitaan. Oke. Kalau seandainya standar kita, iman kita harus nilainya 7. Waktu kita dengar, banyak orang Kristen zaman now saudara, banyak orang yang malas dengar firman Tuhan. Dengar firman Tuhan, pengkhotbah baru 10 menit udah mengantuk. Oke, anggap aja dia baru dapat nilai 1 saudara, karena setiap dengar firman Tuhan dia tidur. Anggap saja baru dapat nilai 1, harusnya 7, oke? Dia baru dapat nilai 1. Lalu kedua, bahasa roh. Waduh Pak, gimana mau bahasa roh? Saya nggak percaya sama bahasa roh. Nilainya 0 saudara. Oke, sedangkan standarnya ini harus 7. Ya, sedangkan kita baru dapat nilai 1. Untuk dapat nilai 7 berarti kita kurang berapa? 6, oke. Ingat, ada 3 hal, yaitu dengar firman Tuhan, yang kedua bahasa roh, yang ketiga aniaya. Artinya, waktu Anda dengar firman Tuhan dapat nilai 1, bahasa roh dapat nilai 0, artinya aniaya yang harus lebih banyak, 6 saudara. Anda mau pilih yang mana? Tapi bukan berarti dalam hidup Anda Tuhan nolkan aniaya, penderitaan. Tidak bisa saudara. Tetap harus ada saudara. Karena itu yang membuat iman Anda bertumbuh. Oke. Yang terakhir poin saya adalah pertandingan iman harus diselesaikan. 1 Timotius 6 ayat 12 mengatakan gini, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. 2 Timotius 4 ayat 7 mengatakan gini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman saudara. Artinya kita dipanggil Tuhan untuk menyelesaikan sebuah pertandingan dalam dunia ini. Pertandingan apa? Pertandingan iman saudara. Kalau Anda ada hari ini, saudara gini, Tuhan ciptain Anda nggak iseng-iseng saudara. Tuhan bukannya orang yang suka iseng-iseng. Tuhan ciptakan sesuatu dengan sebuah destiny atau tujuan saudara. Dan kita ada saudara hari ini untuk menyelesaikan pertandingan iman kita saudara. Oke. John Stephen Akhwari. Dia atlet maraton asal Tanzania saudara. Dia ikut Olimpiade 1968 di Meksiko. Ia mengalami kram ketika baru memasuki kilometer 19 dan ia tertabrak dengan pelari lain. Dia jatuh saudara, dia mengalami luka di lutut kanan dan mengalami masalah dengan persendian bahu. Saat itu para pelari lain telah menyelesaikan perlombaan. Udah selesai nih saudara. Namun yang luar biasanya kemudian John Stephen Akhwari terlihat masuk stadion dengan kaki yang dibalut dengan berlimpah darah saudara. Dia dengan bertati-tati, dia akhirnya mencapai garis finish saudara. Yang luar biasa di sini, waktu ditanya saudara, para wartawan tanya, kenapa sih Anda kok begitu ngotot untuk menyelesaikan pertandingan Anda? Sedangkan kaki Anda cedera, bahu Anda juga cedera. Lalu dia jawab begini, perhatikan baik. Negara saya tidak mengirim saya terbang 10.000 mil jauhnya hanya untuk start berlari. Mereka mengirim saya untuk menyelesaikan lomba sampai akhir. Saudara, Tuhan mengirim Anda ke dunia bukannya untuk start dalam kehidupan, tapi untuk mengakhiri kehidupan Anda. Anda memelihara iman, Anda menyelesaikan pertandingan iman Anda dengan baik. Hari ini saudara, apapun yang terjadi di luar sana, tetap miliki iman. Saya percaya gini, Tuhan Yesus mau segera datang yang kedua kalinya. Kita generasi yang beruntung saudara. Kenapa? Karena kita salah satu generasi terakhir yang bisa lihat Tuhan Yesus datang kedua kali. Hanya generasi kita saudara. Oke. Waktu Lukas bilang gini, Lukas 18 ayat 8 bilang gini, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?
ketika Tuhan datang di awan-awan, sudahkah Tuhan dapati iman dalam diri Anda? Hari ini yuk, saya tantang saudara, keadaan apapun di luar sana, itu bukan iman Anda. Yuk, tetap pegang iman Anda sampai akhir. Sehingga waktu Tuhan datang jemput Anda, saudara, Anda tetap punya iman. Dan saya percaya, orang yang tetap memegang imannya sampai akhir, dia yang mendapat mahkota. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pemberitaan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biar firman-Mu ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah setiap dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan hanya kami menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Biar juga Tuhan Kau dapati iman dalam diri kami. Karena kami percaya setiap permasalahan yang Tuhan izinkan kepada kami hari ini, itu untuk membuat kami bertumbuh. Itu bukan untuk menghancurkan kami, tapi untuk mengungkapkan kualitas iman kami. Sehingga banyak orang yang percaya dan melihat bahwa Engkaulah Yesus Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, penuaian juga terjadi buat Indonesia. Penuaian terjadi buat bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, bro dan sister dikasih Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat yang sempurna, berkat dimensi yang baru, dalam berkat jasmani dan berkat rohani yang datang dari Bapa di sorga. Kasih daripada Kristus menyertaimu, pengurapan dan kuasa Allah Roh Kudus pada saat tercurah menyertaimu, melindungimu dan memberikan kau kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya untuk menjemput setiap umat yang percaya dan yang setia sampai pada akhirnya. Yang percaya, yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.